Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kembali beribadah. Ya, masih ibadah rumah, ibadah mesbah keluarga, ibadah bersama dengan keluarga terkasih. Dan dari tempat ini, dari gereja kita sampaikan pemberitaan firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu tadi sudah bersama-sama dengan keluarga memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh bersama-sama melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau melawat memberkati hidup kami. Terima kasih, saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semuanya. Jalannya pemberitaan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu berdaulat penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita sama-sama akan merenungkan firman-Nya. Sambil satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 kunci di sini, yaitu bersukacita, sabar, dan bertekun. Di tengah segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin tidak mengenakan, mungkin tidak mudah, tetapi kita percaya dalam segala situasi Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita. Karena itu di tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah kondisi ekonomi yang terjadi yang saat ini juga mungkin sedikit goncang karena adanya wabah corona ini, tetap memiliki sukacita, tetap memiliki pengharapan, sabar, dan juga bertekun terus di dalam doa. Jangan jadi kendor. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Anugerah keselamatan yang tak ternilai harganya. Ya, jadi jangan sampai karena keadaan, karena situasi kondisi kita menjadi orang-orang yang justru goncang di dalam iman. Pastikan iman kita teguh, pastikan iman kita tetap kuat. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai yang ke-39 saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jemaat dikasihi Tuhan, penting untuk kita pegang, keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi keadaan termasuk kesesakan, termasuk kesusahan, termasuk di dalam ini permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kita, janganlah itu menggoncang iman kita, janganlah itu melemahkan iman dan pengharapan kita. Seperti kita sampaikan di awal tadi, ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai pengharapan itu menjadi lemah. Jangan sampai pengharapan kita jadi hilang. Terus dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan, di dalam tekanan, di dalam kondisi, termasuk ini kesesakan ekonomi mungkin. Ya, kesesakan ini bicara banyak hal, artinya sesuatu yang membuat kita terbatasi, membuat kita nggak bebas. Mau pergi sekarang susah, ya harus ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Nah, terus tapi yang nggak kalah penting, tetap harus bertekun dalam doa. Kenapa, saudara? Karena dengan bertekun dalam doa kita terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan, sehingga relation itu terjadi. Sehingga kalau kita terhubung dengan sumber kehidupan, maka hidup kita itu akan menjadi hidup yang benar-benar hidup.
Ya, bukan hidup segan mati tak mau. Nampaknya hidup tapi rasanya kayak nggak hidup. Bukan demikian. Kita tetap bisa bersuka cita kalau yang demikian. Kalau kita terhubung dengan sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber berkat, maka apapun yang terjadi, saudara, kita bisa bersuka cita karena kita punya pengharapan. Kita tetap bisa sabar menghadapi semuanya. Rasanya pengen nggak sabar-sabar gitu loh ya. Mosok ya cuma mau pergi aja, sekarang nggak bisa. Makanya sekarang, dulu sebelumnya kita sering dengar istilah kurang piknik. Nah, sekarang bener-bener gak bisa piknik, saudara. Tempat wisata banyak yang ditutup. Ya, bahkan di beberapa tempat ada yang dibuka, ditutup lagi karena justru menimbulkan penularan baru. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo ya, sekalipun ya situasinya tidak enak, sekalipun situasinya tidak mudah. Ya, sekarang juga banyak yang dirumahkan. Kalau masih bekerja dari rumah mending. Kalau dirumahkan itu maksudnya apa toh? Itu justru tinggal di rumah. Jadi nggak kerja lagi sementara. Ya sementara sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Lo nggak tahu kapan berakhirnya situasi ini. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, pastikan bahwa kita orang-orang yang tetap teguh berdiri, yang tidak digoyahkan oleh semua keadaan tersebut. Dan terlebih lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kecewa terhadap Tuhan. Loh, kok bisa? Bisa. Kecewa itu paling tidak ada 3. Pertama, kecewa kepada diri sendiri. Oh, pernah dengar istilah kecewa pada diri sendiri? Ya, merasa aku kok jadi orang begini, kenapa aku nggak jadi anaknya presiden, anaknya konglomerat, kok aku begini, kok aku nggak seperti dia, kok aku nggak sehebat dia. Kecewa dengan keadaan diri. Hati-hati, saudara, orang yang kecewa kepada diri sendiri itu termasuk kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita seperti ini, ya bersyukur, belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua, kecewa karena keadaan. Ya, tadi yang pertama diri sendiri, kedua kecewa karena keadaan. Kenapa sih harus ada corona? Sebetulnya ini saya sudah mulai usaha. Ada beberapa kesaksian teman buka usaha, belum lama buka kena dampak corona, tutup lagi. Wah, kasihan sekali, saudara. Dan ada juga beberapa orang yang sebetulnya sudah punya planning luar biasa, tetapi juga dibatalkan gara-gara corona. Nah, saudara, jangan kecewa. Ya, percayalah di balik semua yang diizinkan Tuhan untuk terjadi atas hidup kita, sesungguhnya itu ada maksud dan rencana yang baik. Mungkin kita belum menemukan itu, tapi belajar. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang baik atas hidupku. Di tengah situasi yang tidak baik, aku percaya bahwa Engkau tetap punya rancangan yang baik, karena tidak pernah aku dapati rencanamu jahat. Amin. Katakan itu kepada Tuhan dengan iman, saudara. Ya, terus yang ketiga, kecewa sama siapa? Kecewa orang lain. Dikecewakan orang lain. Ya, oh aku dijanjikan ini ternyata nggak dikasih. Oh aku ditinggalkan orang yang dikasihi. Oh aku banyak lagi lah ditipu orang segala macam. Itu juga bisa menyebabkan kekecewaan. Ya, 3 kekecewaan ini intinya semua kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan situasi ini terjadi atas hidupku? Tuhan, kenapa keadaan ini kau izinkan terjadi atas hidupku? Kan gitu loh. Ya, akhirnya kecewa sama Tuhan. Tapi balik 3 ini ada 1 kecewa lagi yang paling parah. Kecewa sama Tuhan. Nah ini, kalau udah kecewa sama Tuhan, saudara, susah, nggak ada nggak ada obatnya itu. Ya, jadi hati-hati, kecewa sama Tuhan itu juga dasarnya bisa macam-macam tadi. Ya, tetapi bisa juga langsung kecewa sama Tuhan karena mungkin merasa, kenapa Tuhan firman-Mu yang ini tidak digenapi? Aku udah berdoa enggak Engkau jawab. Padahal saya mau beritahu saudara, ketika engkau doa sungguh dengan Tuhan, pasti dijawab. Karena Tuhan Allah kita ini Tuhan Allah yang hidup. Ya, siapa berdoa belum dijawab? Sebetulnya dijawab, engkau enggak denger aja. Ya, kita berdoa itu bicara dengan Tuhan yang adalah roh. Artinya secara roh kita mendengar suaranya. Tapi kalau kita kadang nggak dengar, merasa belum dijawab. Dan jangan selalu jawabannya ya. Jawaban Tuhan bisa ya, bisa tidak. Nah, jangan nak, itu nggak baik buatmu nak, bisa saja. Atau nanti dulu nak, akan ada waktunya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memaksakan diri berdoa. Berdoa itu minta kepada Tuhan, tapi jangan memaksakan diri harus ya Tuhan. Nah, ketika akan dijawab iya,
Artinya nggak dikabulkan doanya istilahnya ya. Terus kecewa sama Tuhan. Jangan saudaraku. Ya, sekali lagi hindari kekecewaan. Ya, karena kita ini sesungguhnya sudah dihargai luar biasa oleh Tuhan. Diperhitungkan hidup kita luar biasa oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sesungguhnya itu bakal jadi binasa karena dosa. Kita orang berdosa nggak punya nilai tawar di hadapan Tuhan. Kok bisa-bisanya maksa Tuhan jawab doa kita? Kita nggak punya nilai tawar. Artinya orang berdosa. Tapi Tuhan menghargai kita sedemikian rupa. Dia menebus kita dari cara hidup yang lama, yang sia-sia. Dengan darah Yesus. Artinya saudara dan saya nilainya, tanda kutip ya, disamakan dengan darah Yesus. Hanya dengan darah Yesus kita selamat. Karena itu darah Yesus itu begitu luar biasa. Karena harga diri hidup kita dihargai dengan darah Yesus. Luar biasa. Tuhan tetap mau bayar itu kok untuk menyelamatkan kita. Ya, sekali lagi ya. Jadi kita ini ditebus dengan cara yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 18-19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini bicara untuk siapa? Saudara dan saya. Ya, hidup kita dihargai dengan darah yang mahal. Bagaimana gak mahal? Yesus Tuhan datang ke dunia jadi manusia. Dia tumpahkan darahnya untuk nebus kita. Artinya hidup kita dihargai segitu. Ibaratnya orang jual beli kalau harganya nggak sesuai kan nggak dilepas toh. Saudara dan saya tertawan oleh dosa. Tapi Yesus datang membawa penebusan dengan darahku. Baru saudara dan saya dilepaskan dari belenggu dosa. Ya, artinya hidup saya dan saudara dihargai begitu mahal. Karena itu kembali saya sampaikan, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, 3 kata kunci ini terus dipegang, dilakukan dalam kehidupan. Oh, sudah dihargai sedemikian mahal, ditebus dengan cara yang tidak biasa, tidak mudah. Yesus mau lakukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan hidup saudara dan saya. Karena itu jangan sampai hanya karena perkara-perkara di dunia ini kita jadi meninggalkan iman kita. Jangan sampai karena perkara-perkara sepele yang fana, yang sementara kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara corona, Tuhan corona kok gak pergi, aku udah tengking dalam nama Yesus juga gak pergi-pergi dari negeri ini. Saudara, Tuhan punya masa dan waktunya. Dan Tuhan punya cara tersendiri. Kalau Tuhan izinkan ini masih terjadi, masih ada corona sampai saat ini, saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan cara. Kalau Tuhan berkenan, dengan mudah semuanya akan dihapuskan ya virus corona ini. Tetapi Tuhan masih izinkan. Pasti ada maksudnya dia. Dan maksud Tuhan pasti baik. Jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan salah sangka dengan Tuhan. Jangan berpikir Tuhan gak peduli. Jangan berpikir Tuhan gak mau tahu. Jangan berpikir lebih ekstrim lagi, Tuhan gak bisa melepaskan kita dari corona. Terlalu mudah bagi Tuhan. Dosa yang kekuatannya seperti itu yang membawa orang masuk neraka saja dengan mudah. Ya, bagi Tuhan loh ya. Bagi kita gak mudah. Karena dengan darah Yesus. Ya, yang segitunya aja Tuhan mau kerjakan kok. Apalagi cuman virus corona. Tetapi bukan kita menyepelekan virus corona. Kita harus berhikmat dan bijaksana. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ya, jadi mari lihat dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saya bacakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa.
tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Saudara, luar biasa sekali. Ya, dalam kitab Ibrani dikatakan, ya, ditegaskan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upahnya yang menantinya. Ya, memang harus ada ketekunan kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam mengikut Tuhan. Tadi dikatakan bertekunlah dalam doa salah satunya. Ya, terus dari hari ke hari jangan jadi lemah, jangan jadi kita malas lagi doa. Kenapa? Karena doa nggak dijawab Tuhan, corona nggak pergi-pergi. Saudaraku, Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi. Asal engkau percaya, rancangannya baik atas hidup kita. Ya, jangan sekali lagi kita menganggapnya sebaliknya. Ya, jangan kita berpikir yang negatif, selalu positif. Percayalah, ya, sebab sedikit waktu, sangat sedikit lagi Dia akan datang. Yesus akan datang. Ini akhir zaman. Sebentar lagi Dia datang. Dikatakan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Kapan, Pak? Ya enggak tahu. Karena Alkitab enggak nulis, saya enggak berani menyampaikan, Saudara. Kalau Alkitab menuliskan kapan, saya akan sampaikan. Ya. Tetapi dikatakan sebentar lagi, tidak lama lagi. Artinya ya kita setia saja. Dia pasti datang. Ya, pasti. Cuman kita nggak tahu waktunya. Tapi pastinya ya Dia datang. No, tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman banyak sekali yang digenapi. Ada banyak bencana. Ya, ada gempa bumi, ada bencana angin ribut di mana-mana. Terjadi juga wabah, ya, penyakit, perang, dan macam-macam. Tanda-tanda akhir zaman satu persatu digenapi. Termasuk yang mengejutkan 2020 kita mengalami pandemi COVID-19. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tapi satu hal, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya apapun yang mencoba memisahkan, menggoyangkan iman kita. Tetaplah pandang Dia Tuhan. Dia berdaulat, berkuasa atas segala kehidupan. Amin. Ya, jadi dikatakan dalam Roma tadi, sebab aku yakin baik maut atau hidup, ya, baik malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Makhluk lain ki apa ya? Saya tidak tahu. Mungkin corona kali termasuk di antaranya. Ya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yo, jaga hatimu, jaga imanmu. Jangan salah paham sama Tuhan. Percayalah, Dia sudah menebus engkau dengan cara yang tidak mudah. Dia lakukan semua itu untuk menyelamatkan kita. Yang sebegitu susahnya, yang sebegitu mahalnya aja Dia kerjakan. Apalagi melepaskan kita dari wabah ini. Termasuk juga dalam kehidupan saudara. Percayalah, selalu saya singgung. Jadi di dalam Tuhan kita minta perlindungan. Kalau dilindungi Tuhan, aman. Artinya kita terlindung. Ya, kalau kita di dalam pemeliharaan Tuhan, nek dipelihara Tuhan, saya selalu bayangin, nek wedhus kayak lo dengan kandang kayak. Ya, sama yang punya atau yang ngope ini mesti selalu disediakan makan. Ya, sekalipun dikandangki sapi, saya ingat di tetangga saya itu ada sapi, Saudara, pelihara sapi. Itu dikandangki, tetapi setiap hari itu dikasih makan. Sekalipun nggak boleh keluar sama yang punya, karena yang maksudnya nggak sempat angon, ya udah dikandangki. Itu pun aman. Saudara dan saya tanda kutip dikandangki hari ini ya. Stay at home, tinggal di rumah. Percaya dipelihara Tuhan, ya. Mungkin, kalau aku keluar aku bisa beli ini, bisa dapat ini itu. Sekarang kok enggak? Ya, kita bersabar. Dikatakan makanya firman Tuhan tadi ya, sudah disampaikan. Sabarlah dalam kesesakan, ya. Sukacita dalam pengharapan. Jadi kalau punya pengharapan itu apa? Pengangen-angen atau apa ya jawabannya? Pengharapan itu pengangen-angen ya. Sesuatu di depan kita yang dijanjikan Tuhan itu pengharapan. Sesuatu yang kita harapkan itu pengharapan, ya. Bersukacita. Bayangin, kalau bayangkan seorang anak dijanji nih, nak besok nek kowe munggah tak tuku ke sepeda. Misalnya nih, saya yakin anaknya seneng ya. Wah, sepeda mah. Wow, keren. Nah, ternyata Saudara, ada pandemi, nggak ada ujian, belum jelas kapan. Wah, tapi tetap Bapak ingat, kalau kamu naik kelas nanti dapat sepeda. Wah, mesti berharap terus. Membayangkan terus, ya kan? Membayangkan sepeda. Wow, andai aku punya sepeda. Ya, jujur saya juga pernah waktu kecil gitu membayangkan gitu. Pengen jam tangan, Saudara. Wah, waktu itu pengen sekali.
Yang menjanjikan saya bukan orang tua saya nggak berani minta. Saya itu tiap minggu pagi ditinggal orang tua sebelum ada sekolah minggu di tempat saya dulu ya. Di Mbugel itu belum ada sekolah minggu. Orang tua ke gereja, saya dengan adik saya ya 3 orang karena yang paling kecil suka dibawa. Ya, adik saya Didi itu dibawa. Yang itu ditinggal rumah dikasih uang. Yang adik saya yang sikan ini juga ngerti, ingat semoga saja ingat. Ditinggali uang masing-masing satu orang 25 rupiah. Ya terus dibelikan snack. Zaman dulu snacknya Flash Gordon, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dan itu apa? Ada kuponnya, berhadiah. Kalau tulisannya nanti mengumpulkan huruf ya, hurufnya itu kalau Flash dapat jam tangan, kalau Gordon itu dapatnya radio, saudara. Wah semangat sekali. Setiap minggu kita beli itu kurang huruf, uangnya lirawur. Ternyata hanya itu sedikit. Ya, begitu satu hari saya dapat huruf, wah, saya dapat pengharapan baru. Wes, pasti punya jam. Ya ternyata akhirnya apa terjadi saudara? Huruf N-nya huruf F, L, S, H. Nah, saya kurang 1 huruf waktu itu. Kurang 1 huruf. Waduh. Setiap beli nggak dapat huruf itu. Nih, tetangga saya, bude saya dapat. Kamu tak ejolinya, iki huruf A atau apa itu ya, saya lupa itu. Tak kasih ini aku punya banyak, nih kamu kasih aku. No, saya punya pengharapan sendiri. Aku kurang sehuruf mesti untuk. Setiap sampai berminggu-minggu loh, kurang huruf lihat. Tetangga saya, teman saya dapat, tak minta nggak boleh, tak ijoli, yang lain nggak mau, saudara. Sampai ada tetangga saya, sekarang udah meninggal. Dia bilang, aku untuk iki gelem tak kasih PR-nya. Saudara dapat anugerah, artinya itu contoh saja. Pengharapan tuh dingen-dingen, saya kan terus membayangkan, wow, mesti aku keren ya pakai jam tangan. Ya, waktu itu saya belum bisa jam jarum ya, itu jamnya digital. Wow, mesti keren ya. Karena ada teman saya sekolah ada yang pakai itu, seperti itu, dan di iklannya saya dapat itu. Apa nanti kalau dapat itu ya. Ya. Demikian juga kita di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Wow, firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah karena pengharapan itu, ya. Dalam pengharapan ada sukacita. Oh ya, sekarang kalau kita dijanjikan oleh Tuhan sesuatu, termasuk kehidupan yang kekal, kita nggak sukacita, kita sedih. Yang mengasih atau yang memberi ya kurang seneng dong. Lu, itu kamu tak kasih kok nggak seneng? Ya, makanya firman yang mengatakan supaya kita bersukacita dalam pengharapan. Tapi ketika menghadapi kesesakan, sabar. Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan cari wedhus ireng, kambing hitam. Seringkali kita juga mendapati orang cari kambing hitam. Ini salahnya si A, ini salahnya si B. Ini bukan masalah siapa yang salah. Ayo belajar sabar menghadapi semuanya. Karena kalau sabar tuh bisa berpikir jernih. Ya, lawannya sabar ini jawabannya gerusa-gerusu. Orang yang gerusa-gerusu itu seringkali tidak bijaksana, nabrak sana nabrak sini, yang akhirnya justru tidak menemukan solusi, malah tambah masalah. Ya, terus bertekun dalam doa, ini berarti kita mengandalkan Tuhan. Orang berdoa selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau begini, ingin itu, sampaikan semua kepada Tuhan. Artinya kita sesungguhnya harus bergantung kepada Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan. Apapun situasi saudara saat ini, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, apapun permasalahan yang sedang dihadapi hari ini, mari belajar selalu andalkan Tuhan. Percayalah ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dia ada berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ia Immanuel, itu namanya dia. Karena itu pasti saudara dan saya disertai. Pasti saya dan saudara ditolong. Pasti saya dan saudara dilindungi. Pasti saya dan saudara diselamatkan. Asalkan engkau setia kepadanya. Asalkan engkau tetap memandang dia dengan penuh pengharapan. Amin. Yuk jemaat dikasih Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk selalu ingat akan hal ini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kita doakan juga supaya pemerintahan bangsa ini bisa segera menemukan solusi untuk semua bisa terjadi. Ya, hari-hari ini ada istilah new normal atau normal baru. Saudara, di beberapa daerah diberlakukan termasuk ibadah sudah diizinkan dengan protokol kesehatan. Ya, tapi daerah kita Sukoharjo khususnya Mojolaban belum, ya, enggak apa-apa. Enggak masalah, Saudara. Tetapi satu hal yang pasti di dalam kehidupan nyata juga akan diberlakukan itu. Ya, ikuti anjuran pemerintah. Ya, saya menekankan itu, ikuti saja karena itu baik.
Ya, kalau nggak baik, nggak perlu diikuti. Tapi kan baik saran dari pemerintah untuk kita memutus mata rantai penularan. Ya, dengan pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya, syukur sekarang ada itu ya, apa namanya itu, face shield ya. Jadi artinya pelindung wajah yang pakai seperti kaca itu. Ya, jadi itu juga baik. Intinya saudara, saya mengajak kita semua, ayo tekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Jangan jadi lemah. Tetap kuat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, kasih Allah itu yang dimaksud apa? Anugerah keselamatan itu diberikan karena kasih Tuhan, dan kita tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari itu. Dan kita harus terus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami mau tetap berseru kepadamu. Kami mau mengingat akan Engkau. Kami mau senantiasa bersukacita di dalam pengharapan kami. Kami mau terus belajar bersabar di dalam kesesakan yang kami hadapi. Termasuk di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, di mana kami terbatasi sekali. Kami tidak leluasa, tetapi kami percaya Tuhan, ini semua tidak akan mencelakai kami. Kami percaya akan penyertaan dan pertolongan-Mu. Dan kami mau terus bertekun dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih, mau berdoa setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Berkat Tuhan menyertai dan penyertaan Tuhan atas hidup mereka semuanya. Dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa darah Tuhan Yesus tutup bungkus hidup kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Setiap aktivitas kami dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Jauhkan segala penyakit termasuk virus corona. Kami aman dan selamat, kami sehat dalam pertolongan Tuhan. Dalam pemeliharaan-Mu kami tidak berkekurangan. Berkat-Mu melimpah, bahkan kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya di balik semua itu kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah rahmat, anugerah, berkat, kasih karunia, perlindungan dan penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.